hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan dua tarian Melayu yang dinamis dan rampak untuk menambah semangat kita pada malam hari ini. Silakan.
Makan sireh berpinang tidak, lambanglah ada pusaka Melayu. Makanlah sireh berpinanglah tidak, berpinanglah tidak. Pemerah bibir dulu zaman dahulu, makanlah sireh tuan, berpinanglah tidak, berpinanglah tidak. Pemerah bibir dulu zaman dahulu, sireh dimakan, mengenyang tidak, mengenyanglah tidak. Adablah resam uak Melayu, sireh dimakan, mengenyang tidak, mengenyanglah tidak. Adablah resam uak Melayu, makan sireh berpinang tidak sayang, lambanglah ada pusaka Melayu.
Ya, demikian Bapak Ibu, beberapa tarian Melayu yang rampak, dinamis, membuat hati kita makin gembira pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara akan dimulai. Untuk itu Bapak Ibu yang masih belum menempati tempat duduk, kami persilahkan untuk segera menempati tempat duduk. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara Archipelago Voice. Mars dan Himne Partai Bulan Bintang. Jangan
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Selamat datang pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2019 sampai dengan 2024. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita ikuti pembacaan kalam ilahi yang akan melantunkan surat Ali Imran ayat 103. Disilakan kepada Bapak Heri Basuki Johari MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. 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 كذلك يبين الله ل
kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang kepada Bapak Insinyur Afrian Syahnur MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam berbahagia ini. Kami Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang akan melakukan prosesi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2019-2024. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, mari tepuk tangan, sambut, aplaus. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, hadir di sini Bapak Mendagri tadi saya lihat, Bapak Tito, Bapak Mensesnek, Pak Praktikno, Bapak Wiranto, Ketua Watimpres, hadir juga. Ketua DPD RI, Bapak Lanyala, kebetulan beliau juga kader PBB, Bapak Sultan Najamuddin, para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Sekjen Partai Non-Parlemen, dari PKPI, Pang Ferry, PSI, Bapak Raja Zuli, Bapak Sarif, dari Demokrat hadir, Bapak Arsul, sahabat PBB, dari P3 hadir, Sekjen PKB juga hadir, Bapak Hasanuddin, dan seluruh tamu undangan yang tidak lupa saya hormati semua, serta pimpinan jajaran pengurus Partai Bulan Bintang yang akan dilantik pada malam hari ini. Ketua Majelis Syuro, Bapak Kiai Mukhodas, Bapak Yasin Ardi, Ketua Mahkamah Partai dan para Wakil Ketua Umum. Alhamdulillah Bapak Jokowi, kami dapat masukkan kader baru dari TNI Purnawirawan yang 5 tahun, 20 tahun sebelumnya tidak ada TNI di Bulan Bintang. Alhamdulillah hadir malam ini, semua yang hadir itu ada Bapak Tatang, Mayor Jenderal Tatang Zainuddin, mana? Itu dia, Wakil Ketua Umum. Kemudian Marsda pertama, Bapak Sun Sudarta, coba berdiri dulu Pak Sun. Bapak Marsda, Marsikal Muda, TNI AU, Bapak Khairul Akbar, berdiri Bapak. Jadi ada sumbangsih dari TNI Purnawirawan Bapak Presiden yang insya Allah PBB 2024 akan menjadi lebih kuat. Hadir juga ketua-ketua DPW seluruh Indonesia. Selamat datang di Jakarta. Semoga Bapak semua yang menghadiri pelantikan ini dapat memperkuat PBB di daerahnya masing-masing. Saya ingat betul 5 tahun yang lalu, waktu itu Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi berpasangan dengan Bapak Yusuf Kala tidak kita dukung. Tetapi beliau hadir pada saat pelantikan itu. Ingat Bapak Presiden? Di Hotel Sahid. Ya,
Beliau hadir memberikan dukungan kepada Partai Bulan Bintang. Nah, malam ini kita kehadiran dua tokoh yang kita dukung kemarin, Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf. Tadi bisik-bisik di ruang transit, saya datang toh sama Bapak Wapres lagi. Alhamdulillah. Ya. Ini menjadi kekuatan besar untuk Bulan Bintang ke depan. Kekompakan kita, kesolidan kita, satu komandonya kita di bawah Ketua Umum Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, insya Allah Bulan Bintang akan besar. Muktamar 2019 yang lalu telah terpilihlah secara aklamasi musyawarah mufakat Ketua Umum kita Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra. Beliau diberikan amanah seluas-luasnya untuk membangun kekuatan Partai Bulan Bintang. Dan oleh sebab itu, ketika Bulan Bintang sudah menentukan pilihan kepada Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, sekali Bapak Jokowi Ma'ruf Amin kita dukung sampai selesai masa jabatan beliau. Bulan Bintang memang kecil, tapi kalau gigit tuh berasa. Kami, Bapak Presiden, saya laporkan, hanya punya 222 anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi. Tapi 222 itu tersebar di seluruh Indonesia, merata. Perolehan kemarin 0,8%, suara PBB tidaklah menjadi surut kami melangkah untuk maju ke depan. Ditambah lagi dengan adanya Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita tambah semangat, setuju? Jadi malam ini kita akan disaksikan Presiden dan Wapres beserta jajarannya. Ada juga para duta besar, insya Allah PBB ke depan akan lebih baik dan jaya. Sekali lagi kepada tamu undangan yang sudah hadir, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf kalau ada dalam penyambutan kami, kekurangan kami, mohon dimaafkan. Hadir juga sahabat saya, sekalian saya mau promosikan, calon wakil gubernur DKI Bapak Ariza Patria. Coba berdiri dulu. Promosi Pak Presiden, kebetulan satu alma mater. Jadi itu saja ya yang dilantik, mudah-mudahan bisa amanah menjalankan tugas, karena tugas kita berat. Bulan Bintang dari 0,8 harus menjadi 4%. Kalau enggak naik lagi, Pak Mendagri jangan naik lagi ya, PT-nya jangan naik lagi, cukup 4% saja. Ini Bang Arsul ini jangan naik-naikin lagi lah, kita cukup 4% aja. Ini PKB juga, jangan naik-naik lagi, cukup 4%. Itu saja mungkin sambutan dari saya sebagai tuan rumah, dan alhamdulillah diamanahkan Bapak Yusril sebagai sekjen. Mudah-mudahan saya full time untuk membantu beliau mengurus partai ini akan lebih baik. Sekali lagi, wilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan sekilas perjalanan Partai Bulan Bintang. Inilah video sejarah berdirinya Partai Bulan Bintang. Penghormatan terhadap kedaulatan NKRI, penegakan dan kepastian hukum. Kami pelaku sejarah itu, dan kami juga pemilik sejarah itu. Sekalipun Masyumi telah dibubarkan, warisan politiknya dalam garis politik Natsir tetap hidup. Dari lembaga inilah muncul sosok Yusril Iza Mahendra, tokoh yang kemudian identik dengan Partai Bulan Bintang yang masih ada di panggung politik nasional hingga saat ini. Pandangan politik Yusril juga dianggap banyak dipengaruhi oleh Natsir, sementara PBB dianggap sebagai partai yang meneruskan garis politik Masyumi. Sebuah sejarah yang membekas bagi bangsa ini ketika Yusril mengambil keputusan untuk mengundurkan diri pada perebutan Capres tahun 1999 yang diusung oleh partainya, Partai Bulan Bintang. Bahwa
Saya mengundurkan diri. Bagi generasi muda, generasi milenial ya, untuk belajar politik, dan Partai Bulan Bintang ini merupakan salah satu partai yang selalu membuka diri untuk menerima kehadiran adik-adik, anak-anak muda untuk bergabung meneruskan kepemimpinan partai ini di masa-masa yang akan datang. Dan anak-anak muda mau bergabung ke PBB, silakan, dan kita berharap PBB akan menjadi kekuatan politik yang menentukan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2019 sampai dengan 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kini kita akan ikuti prosesi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2019 sampai dengan 2024. Yang pertama adalah pembacaan surat keputusan Partai Bulan Bintang oleh Sekjen Partai Bulan Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Sekjen Partai Bulan Bintang ingin membacakan surat keputusan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang mana kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Departemen Kumham dalam waktu tidak berapa lama SK periode 2019-2024 Partai Bulan Bintang bisa di SK-kan di lembar negara. Pengesahan susunan personil Partai Bulan Bintang. Pertama, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, Sarjana Hukum. Kedua, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Sukmo Harsono. Wakil Ketua Umum Bapak Norman Zainal. Wakil Ketua Umum Mayor Jenderal Purnawirawan Tatang Zainuddin. Wakil Ketua Umum Fuad Zakaria. Ketua Bidang Organisasi Husni Jumat. Ketua Bidang Haji Roni Abdi. Ketua Bidang Andriani. Ketua Bidang Rona Lubis, Ketua Bidang Kaderisasi Aji Martono,
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Randi Bagas Yuda, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Doryangat Pakpahan, Ketua Bidang PPA, Ratna Juwita, Ketua Bidang Kesehatan, Dr. Aksin, Ketua Bidang Politik Hukum, Firman Shah, Ketua Bidang Hankam, Insinyur Ajuan Shah, Ketua Bidang Pemuda, Azanil Kelana, Ketua Bidang Ekonomi, Ali Amran, Ketua Bidang Koperasi, Gusti Muhammad Faisal, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Insinyur Afrian Shah Nur, Wakil Sekjen Meridian, Wakil Sekjen Solihin Pure, Wakil Sekjen Revani Dina Fitra, Wakil Sekjen Parlaini Barmawi, Bendahara Umum Dinmar, Wakil Bendahara Mahadir, Wakil Bendahara Silvi, Wakil Bendahara Miftahul Zalim, Wakil Bendahara Triana Widya, Wakil Bendahara Pipi Sofia, Wakil Bendahara Evi Pratiwi, Majelis Suro Kiai Haji Muqaddas Murtala, Majelis Partai Ketua Yasin Ardi. Demikianlah surat keputusan ini nomor MH 05AH 11.01 tahun 2020 ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lauli. Kemudian diikuti oleh departemen-departemen yang saya bacakan hanya ketuanya saja. Kalau semua dibaca terlalu banyak. Ketua Departemen 1, maaf saya ulangi, Mahkamah Partai Bapak Yasin Ardi, Majelis Suro Bapak Kiai Haji Muqaddas, Litbang Bapak Dr. Fahri, susunan Dewan Pimpinan Pusat Departemen 1, Departemen Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Partai, Laode Baharudin, Departemen Pembinaan Pemberdayaan Aparat, Jauhari Mokodompit, Departemen Kebijakan Publik, Dr. Andes Masyurya, Departemen Kebijakan Publik Internal, Saiful, Departemen Otonomi Daerah, Alfian Zulfan, Departemen Pemantapan Legislatif, Atori Lubis, Departemen Pengembangan Desa, Librata, Departemen Pusat Informasi dan Data, Nurul Fauzia, Departemen Publikasi dan Media Massa, Muhammad Afifia, Departemen Propaganda, Anton Patoni, Departemen Pemberdayaan Perempuan, Fitriana Ihsan, Departemen Perlindungan Anak, Arni, Departemen Hubungan Lembaga Politik, Erianto, Departemen Hubungan Lembaga Kemasyarakatan, Iis Yeni, Departemen Partisipasi Profesional, Sampurna Ginting, Departemen Data dan Informasi, Muhammad Idris Daulat, Departemen Kaderisasi, Irman Jaya Taher, Departemen Kajian Strategis, Ahmad Pratomo, Departemen Branding Politik, Taufik Hidayat, Departemen Kesehatan, Eti Yuliati, Departemen Aksi Sosial, Gustaf Vianus Sutan, Departemen Pertahanan, M. Sariza, Departemen Hubungan Luar Negeri, Dr. Andes Safante, Departemen Kepemudaan, Kasmedi, Departemen Kemanusiaan, Kemahasiswaan, Nuratiah, Departemen Media, Milenial, Biar, Departemen Bidang Politik, Aris Mariani, Departemen Hukum dan Perundang-undang, Injolis, Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum, Irfan Maulana, Departemen Perumahan Rakyat dan Infrastruktur, Oka MHD Fadil, Departemen Ekonomi, Harfa, Departemen Bisnis Sofyan, Departemen Kesejahteraan Rakyat Sahrizal, Departemen Seni Budaya dan Pariwisata Rizal Gibran, Departemen Koperasi Susilo, Departemen Pertanian Mahadi. Yang lain sudah dibacakan. Jadi itulah susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang insya Allah hari ini akan dilantik oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan disaksikan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Saudara-saudara para fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, iktilah ikrar pelantikan yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Demi Allah, saya berikrar bahwa saya bertekad untuk menempuh perjuangan politik di jalan Allah melalui Partai Bulan Bintang, bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pimpinan partai dengan sungguh-sungguh, berlaku benar, jujur, ikhlas dan adil, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi, ketetapan-ketetapan muktamar, dan ketentuan-ketentuan partai lainnya, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian ikrar pelantikan. Persiapan penyerahan bendera Partai Bulan Bintang. Para kader Partai Bulan Bintang dimohon berdiri. Penyerahan Pataka Partai Bulan Bintang oleh Ketua Majelis Syuro kepada Ketua Umum Bulan Bintang. Para kader Partai Bulan Bintang disilakan duduk kembali. Pidato politik Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hazan nabiyil karim habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Lanyala Mataliti, Bapak-bapak para menteri yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Bapak-bapak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, yang mulia para duta besar
negara-negara sahabat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, rekan-rekan pimpinan partai politik yang hadir pada malam pelantikan DPP Partai Bulan Bintang pada malam hari ini, Bapak para alim ulama, para kiai, tokoh-tokoh ormas Islam, pimpinan pondok pesantren yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan tidak lupa Yang Mulia Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang, Bapak Ketua Mahkamah Partai, rekan-rekan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang yang hadir pada malam hari ini, serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Izinkanlah saya menggunakan kesempatan yang baik ini untuk pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan atas kesediaan beliau berdua memenuhi undangan DPP Partai Bulan Bintang dalam acara pelantikan pengurus DPP Partai Bulan Bintang hasil muktamar kelima yang telah diselenggarakan pada akhir bulan September tahun 2019 yang lalu. Kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden pada malam hari ini menunjukkan perhatian yang sangat besar kepada kami, segenap warga Bulan Bintang, yang dalam pemilu yang lalu telah bersama-sama dengan partai-partai politik lainnya berjuang mendukung dan memenangkan pasangan calon presiden Insinyur Joko Widodo dan Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah, kedua beliau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 2019-2024 yang akan datang. Segenap keluarga besar Partai Bulan Bintang mendoakan Bapak berdua semoga berhasil dalam memimpin bangsa dan negara kita 5 tahun ke depan. Kita bersama-sama sadar tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara tidaklah ringan. Dalam setahun terakhir ini situasi perekonomian dunia belumlah membaik sebagaimana yang kita harapkan bersama. Mengingat dunia yang makin global, maka setiap perkembangan yang terjadi di berbagai belahan bumi yang lain akan berdampak kepada bangsa dan negara kita. Tidak ada satu bangsa pun yang akan mampu membebaskan dirinya dari setiap gejolak yang terjadi di bagian dunia yang lain, meskipun bangsa itu tergolong sebagai bangsa-bangsa yang lebih dulu telah meraih kemajuan ketika kita melewati dekade-dekade terakhir abad ke-20 yang lalu. Kasus merebaknya virus corona jenis baru yang berawal dari kota Wuhan di China, dampaknya kini terasa di seluruh dunia. Merebaknya virus yang membahayakan ini tentu akan berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Sebagai bangsa, kita tidak dapat memandang remeh atas terjadinya musibah ini. Ini bukan semata-mata masalah virus penyakit saja, tetapi masalah yang segera berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik serta hubungan antar bangsa. Partai Bulan Bintang sangat menghargai dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah tegas yang telah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo dalam mengatasi musibah merebaknya virus corona ini, baik dalam langkah-langkah untuk mengatasi merebaknya penyakit ini, jangan sampai berkembang di negeri kita, memulangkan warga negara Republik Indonesia yang tersandra di kota Wuhan, serta mengambil langkah-langkah tegas menghentikan seluruh penerbangan dari dan ke negara Republik Rakyat Tiongkok, serta mengambil langkah-langkah tegas untuk mencabut bebas visa bagi wisatawan negeri Tiongkok datang ke negeri kita, dan langkah-langkah lain yang diambil oleh pemerintah yang kita sadar tentu bukan tidak mempunyai risiko sama sekali di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Langkah-langkah tegas seperti itu sangatlah perlu kita ambil untuk menunjukkan bahwa kita adalah bangsa merdeka, bangsa berdaulat, yang bebas menentukan sikap dan keyakinan kita sendiri, tidak bisa didikte oleh siapapun juga. Partai Bulan Bintang dengan tegas memberikan dukungan sepenuhnya kepada langkah-langkah tegas
yang telah diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin hadirat yang saya muliakan. Partai Bulan Bintang sangat menghargai upaya-upaya yang juga telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri kita. Walaupun partai ini tidak berhasil menempatkan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, dan sampai saat ini juga belum ada wakil-wakil maupun individu-individu dari Partai Bulan Bintang yang duduk di dalam pemerintahan. Partai Bulan Bintang tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Bagi kami berada di dalam ataupun di luar kekuasaan pemerintahan bukanlah sesuatu yang menjadi masalah. Yang penting bagi kami, dimanapun kami berada, di luar atau di dalam, kami akan tetap berbuat, menyumbangkan sesuatu bagi kemaslahatan dan kepentingan bangsa dan negara. Partai Bulan Bintang sejak awal berdirinya selalu menempatkan dirinya sebagai problem solver, sebagai pemecah masalah terhadap masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Kami tidak pernah berkeinginan menjadi troublemaker, menjadi pembuat masalah, sehingga menjadi beban yang menambah-nambahi problema yang sudah begitu banyak dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin hadirat yang kami muliakan. Partai Bulan Bintang kini hampir memasuki usia yang ke-22 tahun. Sejak didirikan pada tanggal 17 Juli 1998 yang lalu. Selama 22 tahun itu, partai ini telah mengalami masa-masa pasang surut, mengalami suka dan duka, mengalami kegembiraan dan kekecewaan yang dirasakan oleh seluruh aktivis dan anggota partai. Tidaklah mudah mendirikan, mengelola dan mempertahankan eksistensi sebuah partai politik di tengah dinamika politik yang berkembang begitu cepat dan perubahan mental masyarakat yang kadang-kadang terjadi tanpa pernah kita duga sebelumnya. Memimpin, kata Haji Agus Salim, adalah menderita. Dalam bahasa Belanda beliau berkata, lead is leiden. Memimpin itu menderita. Nampaknya adalah sesuatu yang aneh jika ada orang yang mengatakan bahwa memimpin partai itu adalah satu kenikmatan. Saya sendiri selama memimpin Partai Bulan Bintang ini lebih 22 tahun, tidak pernah merasakan menikmati kepemimpinan itu. Yang saya rasakan adalah beban-beban, risiko-risiko, dan tanggung jawab. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh pengurus partai, di pusat dan di daerah-daerah, janganlah berkelahi serta menyebarkan rumor dan fitnah dalam berbagai media sosial karena memperebutkan posisi di dalam partai. Partai Bulan Bintang ini sebuah partai yang sangat kecil. Untuk apa berkelahi memperebutkan posisi-posisi di dalam partai ini? Karena itu saya menghimbau kepada pengurus partai di pusat dan di daerah-daerah, janganlah berkelahi serta menyebarkan rumor dan fitnah dalam memperebutkan posisi di dalam partai. Memimpin itu beban, bukan kenikmatan. Jika kita memang benar-benar memahami hakikat dan makna dari sebuah amanah dan tanggung jawab. Karena itu setiap orang hendaknya bukan mengucapkan hamdalah ketika dia menerima satu amanah, melainkan ia mengucapkan istighfar, mengingat beratnya tanggung jawab yang dipikulkan ke pundaknya. Memimpin dan aktif dalam sebuah partai Islam di masa sekarang ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Masyarakat kita kian pragmatis dalam menentukan pilihan politik. Masyarakat kita makin cenderung tidak berpikir ideologis, sebagaimana terjadi di awal kemerdekaan kita. Meskipun demikian, PBB tetap memandang bahwa menempatkan landasan filosofis dan etik dalam berpolitik tetaplah penting, agar politik tidak semata-mata menjadi ajang pertarungan memperebutkan kekuasaan belaka. Politik tetaplah dilandaskan kepada asas dan cita-cita yang luhur. Memperjuangkannya tetap pula menggunakan cara-cara yang etis, dengan tetap menempuh cara-cara yang demokratis, sah dan konstitusional. Karena itulah sampai saat ini,
Partai Bulan Bintang tetap memegang teguh idealisme keislaman yang moderat dan toleran serta menghargai kemajemukan masyarakat kita. PBB tetap sebagai partai yang berada di tengah, sebagai partai yang ummatan wasatan, yang menolak radikalisme dalam tindakan politik dan juga menolak ekstremisme yang menafikan perubahan dan tidak menghargai kemajemukan di dalam masyarakat. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, hadirin hadirat yang saya muliakan. Demikianlah sambutan kami pada malam pelantikan pengurus DPP Partai Bulan Bintang malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden pada acara malam ini. Kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli yang tidak hadir pada malam ini, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama beliau yang begitu cepat dalam mengesahkan susunan kepengurusan DPP Partai Bulan Bintang yang baru dan mensahkan perubahan anggaran dasar Partai Bulan Bintang. Kepada rekan-rekan yang dilantik, kami ucapkan selamat menjalankan tugas. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon perkenan Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Selanjutnya disilakan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta para pengurus yang dilantik untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mataliti. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir di sini Pak Mendagri, Pak Menseknek. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, beserta seluruh ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Syuro Partai Bulan Bintang. Yang saya hormati para pimpinan dan sekjen partai politik yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh jajaran DPP Partai Bulan Bintang yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya hari ini, seluruh DPD, DPC, dan seluruh anggota legislatif, DPRD, provinsi, kabupaten, dan kota, dari Partai Bulan Bintang yang hadir, tadi sudah sampaikan ada 222 anggota legislatif DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh tanah air. Hadirin hadirat yang berbahagia.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, selamat milad yang ke-64 untuk Bapak Ketua Umum PBB, Prof. Yusril Iza Mahendra. Sungguh, saya kira bukan umur 64. Tadi saya sampaikan pada beliau, kalau kelihatan dekat itu, semakin dekat, semakin kelihatan. Dan tadi pikir saya 46 tahun. Saya baca-baca gini, oh 64. Tapi yang benar adalah 46 tahun. Dan kita tahu semua, Prof. Yusril itu bukan saja ahli di bidang hukum, bukan ahli hukum, tetapi juga bukan hanya menteri, beliau pernah di Menteri Hukum dan HAM dan juga Menseknek, tapi juga tokoh politik yang berperan besar dalam perjalanan politik negara kita Indonesia. Tadi sudah disampaikan di dalam layar, saya ingat itu tahun 98 atau 99, saat masih berusia 42 tahun, Prof. Yusril berperan besar dalam perjalanan politik negara kita Indonesia. Dan tentu saja saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Yusril dan PBB, Partai Bulan Bintang, yang telah banyak membantu kita selama ini. Kita harapkan juga ke depan tetap dibantu. Sekali lagi pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DPP Partai Bulan Bintang yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya tadi. Saya meyakini insya Allah Partai Bulan Bintang bersama Prof. Yusril Iza Mahendra, PBB akan selalu solid, bersatu, semakin kuat dan semakin besar ke depannya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kesolidan partai itu sangat penting. Penting. Kalau tidak solid, ya energi akan habis untuk mengelola masalah-masalah yang ada di internal. Tadi juga sudah dipesankan oleh beliau. Demikian juga dalam berbangsa dan bernegara. Kesolidan sebuah bangsa, persatuan sebuah bangsa itu juga sangat-sangat penting. Merajut ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah, penting dalam kita membangun sebuah persatuan di negara besar seperti negara kita Indonesia ini, yang memiliki 714 suku yang berbeda-beda, yang beragam, dengan 1.100 lebih bahasa daerah yang beragam dan bermacam-macam, dan juga berbeda-beda agama yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan dalam dunia yang semakin terglobalisasi, dunia yang saling terkoneksi dan terinteraksi, ukhuwah itu juga semakin penting, semakin utama. Semua bangsa sekarang ini merasakan masalah di sebuah negara merembet ke negara lain. Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika, kita kena imbasnya. Ada Brexit di Inggris, pada jauh sekali, kita juga kena imbasnya. Solusi pun juga harus dilakukan sekarang antar negara, tidak hanya satu negara, tidak bisa. Oleh karena itu persaudaraan antar bangsa itu juga maha penting. Apalagi persaudaraan antar anak bangsa, saudara dan sebangsa dan setanah air itu sangat penting. Dan juga persaudaraan di internal partai itu juga sangat penting. Tadi sudah dicontohkan oleh Bapak Ketua Umum mengenai virus corona yang sebetulnya melanda sebuah kota di Wuhan,
di Provinsi Hubei. Dengan begitu cepatnya bisa menyebar hampir ke semua negara. Karena memang interaksi, hubungan, konektivitas antar bangsa, antar negara itu sekarang begitu sangat cepatnya. Sehingga menyebarnya sebuah penyakit juga begitu sangat cepatnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini negara kita, saya belum mendapatkan laporan bahwa warga kita yang berada di tanah air ini ada yang terjangkit virus corona. Meskipun ada satu, tetapi posisi warga negara kita ada di Singapura. Oleh sebab itu, secara cepat juga kita putuskan sebuah kebijakan untuk menghentikan penerbangan dari dan ke Tiongkok. Juga pelarangan sementara impor hewan hidup dari Tiongkok. Serta juga kita mengatur ulang pemberian visa, penerbitan visa. Karena apapun, saya sampaikan kepentingan nasional adalah tetap yang nomor satu. Memang konsekuensinya tidak kecil, karena kita tahu, kita juga ekspor ke Tiongkok juga besar sekali. Turis yang dari sana ke sini juga tidak kecil. Seperti kita lihat sekarang di negara-negara dekat kita betul-betul sangat sepi sekali. Masih beruntung, alhamdulillah, kita ini tidak tergantung pada turis dari 1, 2, 3 negara. Turis kita ini berasal dari hampir seluruh negara, sehingga kita harapkan ini tidak mempengaruhi banyak pariwisata di tanah air. Tetapi dari sisi ekonomi memang tekanan itu begitu sangat terasa sekarang ini. Ekspor menurun, turis menurun, tapi moga-moga tidak berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, terakhir saya ingin memberikan sebuah gambaran mengenai ibu kota baru. Negara lain, misalnya Amerika memiliki New York dan Washington DC. Australia juga memiliki Sydney dan Canberra. Kuala Lumpur juga memiliki Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan memang sejak zaman Presiden yang pertama, Bung Karno, memang sudah sebetulnya mendesain, ingin memindahkan ibu kota pemerintahan dari Jakarta dulu ke Palangkaraya. Tapi proses ini selalu tidak segera diputuskan karena ada problem-problem di negara kita. Dan saat ini telah kita putuskan dan mungkin insya Allah dalam bulan ini juga draft undang-undangnya juga akan kami sampaikan kepada DPR RI dan kita harapkan perpindahan ini perlu saya sampaikan bukan karena apa-apa, karena memang beban yang ada di Pulau Jawa ini terlalu sangat berat sekali. Apalagi beban yang ada di DKI Jakarta ini juga sangat berat sekali. Coba dibayangkan, kita memiliki 17.000 pulau Indonesia. Tetapi di Jawa saja, yang tinggal di Jawa saja itu 54% penduduknya. %54 penduduk Indonesia itu ada di Jawa, 149 juta. Kemudian yang namanya
GDP ekonomi, pergerakan ekonomi itu 58% itu ada di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Sehingga pemerataan ini akan sangat sulit kalau itu kita terus-teruskan. Oleh sebab itu, keputusan ini adalah memang kita ingin sebuah pemerataan yang baik di seluruh pulau, di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota yang ada di tanah air kita. Sehingga nantinya seperti tadi, kalau negara lain punya 2 magnet besar, kita juga ingin semuanya tidak bertumpu di Pulau Jawa, tetapi ada juga pulau yang lain, sehingga daya dukung di Pulau Jawa ini tidak terlalu terbebani. Ini kira-kira gambaran ibu kota baru kita. Ibu kota hijau, sangat hijau, Green City. Akan banyak pejalan kaki dan orang bersepeda, sesedikit mungkin mobil, dan banyak menggunakan transportasi massal. Kita ingin menginstal sistem di ibu kota baru, sehingga nantinya yang kita miliki adalah sebuah cara kerja baru, sistem baru yang berjalan, dan ya kita harapkan kerja kita lebih cepat dan tentu saja akan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain yang ada di negara di luar kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada DPP Partai Bulan Bintang masa bakti 2019-2024. Tak lupa sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prof. Yusril Iza Mahendra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Masrur Anhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, marilah untuk mengakhiri acara pelantikan pengurus pusat Partai Bulan Bintang, kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, hari ini Kamis tanggal 6 Februari 2020, kami seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang baru saja membacakan ikrar pelantikan dan sumpah. Oleh karena itu ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa menepati janji dan pandai untuk senantiasa menepati janji. Ya Allah, ya Rabb, kami semua adalah makhluk-makhluk-Mu yang doif, yang lemah. Untuk itu ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjalankan amanah yang telah dibebankan kepada kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar ketika kami nanti melangkahkan kaki untuk melaksanakan amanah itu, pastilah akan kami temui begitu banyak onak dan duri yang akan menghadang di depan kami. Untuk itu ya Allah, berikan kepada kami kesabaran, ketabahan, keuletan, serta kegigihan, sehingga kami berhasil melewati tantangan itu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar ketika kami nanti bersama-sama dengan komponen-komponen umat yang lain ikut serta dalam berkiprah untuk membangun negeri yang besar ini, tidaklah mudah dan tidaklah ringan. Untuk itu ya Allah, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, pastilah kami tak akan mungkin sanggup memikulnya. Untuk itu ya Allah, berikan kepada kami kekuatan serta kemampuan kepada kami untuk berbuat sesuai dengan kemampuan kami. La haula wala quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin, kita saksikan penampilan grup keroyokan dengan lagu Mari Angkat Negeri Ini. Kalau tangan kita saling berpegangan, mari kita langkahkan kaki bersama ke depan. Tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil, jika kita saling topang menopang. Buang segala pikiran yang menghambat ke depan. Mari pacu dirimu untuk mengejar harapan. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu tahu, ambil peran sesuai yang kau inginkan. Gapai cita-citamu, mari angkat